Halo Sobat Kawanua, kembali berjumpa di Bincang-Bincang bersama saya Regina Mangkei. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang jadi perbincangan hangat belakangan ini, di mana seperti kita tahu teknologi AI mengubah drastis wajah pemasaran. Dari cara perusahaan besar di Jakarta hingga pebisnis atau pelaku usaha di Manado dan Sulawesi Utara. Pertanyaan sederhana tapi menggelitik, kalau semuanya bisa menggunakan tools AI yang sama, apa yang membuat satu bisnis bisa menang daripada yang lain? Nah, kita akan membahasnya kali ini bersama tamu istimewa kita. Sudah hadir bersama saya, legenda pemasaran Indonesia, Bapak yang sudah puluhan tahun membentuk cara berpikir para pebisnis lewat konsep-konsep marketing 3.0, 4.0, dan 5.0. Sekarang 7.0. Sudah 7.0 bahkan. Ya, marketing in the age of AI baru terbit 4 bulan yang lalu di Amerika. Oke, siap. Ini kurang update. Berarti sudah sampai 7.0. Mari kita sambut ini dia Bapak Hermawan Kartajaya. Halo Pak, apa kabar? Baik. Luar biasa. Terima kasih Pak sudah mampir di Kawanua TV ini. Berarti barusan roadshow ya dari beberapa kota. Jadi rencananya 7 kota Indonesia Marketing Festival itu tiap tahun ya. Plus ini sudah 36 tahun. Oke. Jadi tiap tahun kita berusaha mengupdate teman-teman yang suka marketing di 7 kota. Ya tahun ini baru Semarang, Pekanbaru. Ini kota ketiga. Sesudah ini masih Makassar, kota keempat. Terus Jogja, Bandung, Surabaya, dan mungkin Bali ya betulnya kota keempat, tetapi ada hubungannya sama pariwisata. Jadi kita anggapnya 7 kota lah. Oke. Nah ini bicara marketing, tentunya sebuah bisnis ini sangat perlu begitu Pak, pemasaran atau marketing ya. Padahal tapi kalau kita lihat di dunia kerja Pak, biasanya ini jabatan sebagai sales marketing misalnya atau bidang pemasaran lumayan cukup dihindari Pak. Ini bagaimana tanggapannya? Kenapa dihindari? Banyak yang mau cari aman, mungkin maunya di belakang meja misalnya. Oh, ini bukan zamannya yang paling aman. Besok di dalam Manado Marketing Festival D2, Dewannya hari ini, pagi ini di kampus Unsrat tadi, karena penularan kepada Civitas Akademika. Kalau besok Corporate Day, memang di 4 Point. Kalau hari ketiga baru lusa itu ada Knowledge Day, itu kelas kecil. Memang tadi pagi di Unsrat saya juga mengatakan bahwa kurikulum ini harus berubah. Semua harus diajari menjadi bukan cuma paham AI, tapi entrepreneurship. Karena kurikulum yang ada di universitas yang semuanya mengajarkan profesionalisme, bagaimana menjadi profesional engineer, profesional lawyer, profesional dokter, itu mau cari aman semua. Profesional itu kan kalau ada situasi yang nggak karuan seperti sekarang ada geopolitik yang berubah, kemudian suasana dalam negeri agak goncang, itu kan cari aman, cari lihat threat ini ancaman, jadi nggak mau. Tapi kalau entrepreneur itu kan justru cari yang kayak begini-begini nih, saya bisa kaya ini. Kedua, entrepreneur sama profesional bedanya, kalau profesional itu tidak mau ngambil risiko. Kalau entrepreneur mau ngambil risiko yang diperhitungkan. Yang ketiga, profesional itu selalu membanggakan diri paling pintar di dunia. Tapi kalau entrepreneur selalu bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi memang salah sebetulnya kalau mau cari aman. Sebetulnya justru entrepreneurship yang dipunyai orang sales itu yang harus ditularkan kepada seluruh profesi yang lain. Karena dengan adanya AI, keadaan itu bukan makin menentu, makin tidak menentu. Karena semua informasi sudah tersedia kan. Mau gimana lagi, mau cari apapun ada, malah AI itu bisa menyarankan kepada kita untuk apa-apa. Ya kalau sudah sama-sama punya pengetahuan kayak gitu, seperti tadi Regina bilang pada pembukaan, terus so what? Akhirnya kan keputusan itu ada di kita sebagai manusia ini untuk mengambil yang mana yang harus saya putusin. Lebih susah loh marketing zaman sekarang ini. Dan itu yang mungkin tidak bisa digantikan oleh AI. Nggak bisa. Jadi creativity
innovation, entrepreneurship, dan leadership, CIEL itu tidak bisa diganti oleh teknologi. Teknologi cuma bisa mengusulkan, ini ide baru, ini solusi baru, CI. Tapi yang tanggung jawab siapa? Manusianya. Kalau dia nurut saja sama AI yang diusulkan, pakai Anthropic atau pakai ChatGPT, ya tanggung jawab siapa kalau salah? Ya dia tanggung jawab. Nggak, mesinnya maksud tanggung jawab? Enggak. Iya kan? Jadi mesti punya jiwa entrepreneurship sekarang. Iya. Karena entrepreneurship itu yang sekali lagi sulit atau bahkan sampai saat ini belum tergantikan oleh AI. Malah profesi-profesi yang mulai satu persatu bisa digantikan oleh AI. Misalnya lawyer. Kan itu kalau untuk meminta tanggapan hukum kan sekarang sangat mudah, Pak. Bisa lewat AI. Iya, makanya jadi lawyer pun tidak bisa cuma menguasai pasal-pasal, ayat-ayat. Itu namanya produktivitas. Harus kreativitas. Bukan cuma improvement. Saya dulu membantu klien dengan mencari pasal yang benar. Sekarang bisa dicariin kok. Ini loh kalau ada perkara gini pasalnya apa yang cocok. Tidak bisa cuma profesional lawyer lulusan Fakultas Hukum Unsrat umpamanya. Tidak bisa cuma masuk di dalam manajemen sehingga jadi pimpinan lawyer office, law office. PIPM itu adalah bisa diganti teknologi, tapi CIEL itu tetap manusia. Jadi kalau sekarang jadi lawyer terpaksa nangani masalah yang dipunyai oleh customer, mesti ngerti betul-betul karakter customer ini kayak apa, maunya kayak apa customer ini. Bukan cuma masalahnya tanyain aja sama AI, mestinya kayak apa. Nah, pada waktu AI mengusulkan ini begini, kita tinggal milih yang cocok sama customer itu. Makanya saya tadi bilang di Unsrat tadi pagi bahwa ya sekarang harus ganti kurikulum. Silabus semua fakultas itu harus diajari AI dan diajari entrepreneurship. Dan itu yang memang belum terlihat ya. AI itu cuma bagaimana cara menggunakannya. Tapi ya betul Regina tadi kalau semua sudah pakai AI, so what? Entrepreneurship. Milih di antara apa-apa yang diusulkan oleh AI. Oke, luar biasa. Nah ini kan Pak di zaman AI ya, kalau Bapak boleh melihat perubahan landscape marketing dalam 2-3 tahun belakangan ini Pak, sejak AI generatif misalnya ChatGPT, Gemini dan sebagainya mulai booming, bagaimana Pak? Sebetulnya marketing itu berubahnya lebih cepat. Marketing itu adalah kata kerja. Kayak to play, playing, to market, marketing jadinya. Bukan kata benda. Kalau kata benda itu kan fix kan. Marketing adalah pemasaran. Jadi kalau saya punya strategi untuk memenangkan persaingan dengan cara ini, akan tetap begitu terus akan menang. Sekarang ini dengan cepat bisa dikejar orang kok. Apa rahasianya pesaing saya itu? Tanya sama AI bisa jawab. Bisa ditiru. Akhirnya kita sudah tidak punya lagi rahasia perusahaan makin gampang bocor berarti Pak di zaman saat ini. Tidak punya lagi diferensiasi. Makanya saya baru pulang dari Johor Bahru sama Ho Chi Minh City. Diundang orang. Ini sudah tua hampir 79 tapi masih pria panggilan ini. Kalau dipanggil ya datang ya, asal dibayar ya toh. Nah, jadi saya dipanggil di situ 350 orang di Johor Bahru di Malaysia, di Ho Chi Minh City malah 800 sampai 1000 orang itu. Saya bilang sebetulnya sebelum pakai AI, yang penting dalam marketing itu apa? Memenangkan persaingan. Bukan sosmednya, bukan AI-nya sendiri. Tapi memenangkan persaingan. Memenangkan persaingan itu gimana? PDB. Dari dulu marketing itu seperti itu. Positioning, differentiation, branding. Tahan di situ dulu. Apa yang kita punya? Tahan di situ dulu. Bagaimana marketingnya bisa menang? PDP. Itu kita cari tahu usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Ya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang, masih bersama Pak Hermawan Kertajaya. Luar biasa tadi Pak dikatakan marketing itu dari dulu soal PDB ya. PDB, positioning, differentiation, branding. Marketing itu ya itu sebetulnya. Mungkin bisa dijelaskan. Ada AI ya itu. Bisa dijelaskan lebih jauh Pak soal ini. Ya, apa Starbucks? Starbucks itu bukan jualan kopi, jualan tempat untuk minum kopi. The third place for drinking coffee. Jadi
saya tidak bersaing dengan kopi. Kalau saya bersaing dengan kopi, kalah sama kopi-kopi lokal. Saya kepingin mendunia dengan menyediakan tempat di mana Anda bisa bekerja enak di situ. 1 jam, 2 jam tidak diusir walaupun pesannya cuma 1 cup. Tidak perlu di office. Office itu padahal kopinya tidak bayar. Di rumah tidak bayar juga, tapi ada keluarga, tidak enak juga. Kalau di situ mau sendiri, mau ngobrol sama orang, mau kerja, tidak diusir. Tetap place for drinking coffee. Nah kalau kopi kenangan, apalagi, lah dia mau ngelawan Starbucks gimana diferensiasinya kalah? Ya diferensiasinya dia tempat mantan katanya. Kenangan mantan. Orang semua kan punya kenangan dia. Ayo, Regina ini dulu mantannya belum tentu suaminya kan, belum tentu. Jadi kalau sama-sama sama suaminya minum di kopi kenangan, sama-sama ingat mantannya. Nah, tapi rahasia, enggak berani ngomong. Maka itu kopi kenangan bahaya itu. Ini berarti kalau bapak-bapak sekarang ke kopi. 1.400 outlet seluruh Indonesia dan Malaysia sudah 200. Singapura, Australia, Taiwan, India. Jadi kok kenangan itu ternyata bisa dijual kemana-mana. Kayak Starbucks juga, tetap place for drinking coffee itu tempat ketiga untuk minum kopi itu laku di mana-mana. Tapi kalau kopi, saya kopi nomor 1 di dunia. Ya gampang kalah. Sekarang ada kopi tuku, ada kopi macam-macam. Yang kopinya luar biasa. Jadi tidak perlu diferensiasi itu di konten, tapi bisa di konteks. Tidak perlu di konten tapi konteksnya ya. Kalau if you cannot, so you don't need to be the better, you don't need to be the best, you just need to be different. Itu caranya memenangkan persaingan. Iya, luar biasa. Nah ini kan Pak, zaman sekarang banyak pebisnis yang antusias tapi tidak sedikit juga yang agak cemas begitu Pak. Takut tergantikan, takut ketinggalan. Menurut Bapak ini wajar atau berlebihan Pak? Ya, saya tidak tahu ya. Kalau di sosmed kan lagi rame. Bukan cuma masalah luar negeri, tapi dalam negeri. Kalau saya bilangnya sebagai businessman harus tetap ya ngelihat sih, tapi jangan terlalu panik. Dalam keadaan uncertain ini kalau kita punya entrepreneurship yang tinggi, justru ini kesempatan ini. Kan waktu krisis banyak orang jadi kaya. Iya toh? Lebih banyak lagi yang jatuh bangkrut. Tapi makanya yang mau ambil resiko itu yang punya yang tidak berani ngambil kesempatan mundur. Yang berani ngambil kesempatan dan inovasi, kreatif, menemukan ide baru, solusi baru, dan punya entrepreneurship dan punya leadership, menang. Itu dia Pak, biasanya orang walaupun punya ide tapi begitu lihat situasi tidak memungkinkan dengan berbagai tantangan yang ada. Yang lihat tidak mungkin. Kalau sekarang dalam situasi kayak begini, kompetitor tidak mau bergerak apa-apa, malah kebetulan. Pasar bisa mengecil, tetapi market share saya membesar. Itu bukan satu tindakan gegabah Pak, kalau dari sisi harus dihitung dong, harus ada kreativitas, innovation. Saya bukan rahasia ya, MarkPlus ini 36 tahun sudah. Saya mendirikan 36 tahun yang lalu, dan tahun ini saya November nanti 79 loh. Dari Surabaya ke Jakarta sampai kemana-mana. Sekarang punya cabang Manado di Rumah Alam itu, kongsi sama Pak Alex ya. Dan naik 30% tuh, semester 1 tahun 2026 dibanding 2025. Loh kita ini bisnis kita kan melayani orang. Katanya kalau orang itu takut pada tidak mau ke kita, buktinya kita naik 30%. Naik 30% ya. Tapi kita inovasi terus dan kreativitas terus. Umpamanya, saya sekarang kerjasama sama Unsrat bikin sertifikasi SKPI namanya, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi saya tadi pagi bilang sama Pak WR1 sama Dekan, ayo sekolah apapun bikin sertifikasi sama MarkPlus. MarkPlus ini sertifikasinya diakui. Bukan di Indonesia toh, internasional, karena saya sama Philip Kotler sudah 28 tahun. Cuma 500.000 dapat SKPI. Sekolahnya 500.000, persiapan pakai online, ujian. Nah, untuk fakultas apapun itu bisa dijual 500.000. Buat saya kan duit kecil 500.000, dapatnya kecil, 300 beasiswa cuma 150 juta. Di Semarang, kota pertama, saya berhasil jual itu. Sido muncul mau 150 juta saya kasih katanya. 300 beasiswa. Sertifikasi apa itu Pak? Sama Undip, sertifikasi marketing. Marketing nah, ya? Dari MarkPlus Institute, itu kan lain.
Di Pekanbaru sama Universitas Riau dibeli BRI. Saya nggak tahu loh di sini dibeli siapa. Tadi Pak Dekan ngomong, Pak sudah kita siapkan budget mulai tahun lalu. Nanti mahasiswa kita Fakultas Ekonomi Bisnis untuk ambil surat sertifikasi dari Makples supaya kalau lulus itu dibekali SKPI. Jadi ngelamar kerjaan apa lebih gampang. Ya selain itu nanti saya ikut jualan. Di Manado kan banyak perusahaan gede yang pada saat ini tetap membutuhkan dukungan masyarakat. Kasihlah beasiswa, bukan beasiswa S1, beasiswa sertifikasi. Sertifikasi dari Makples Institute loh. Yang reputasi internasional. Luar biasa. Nah, jadi itu salah satu ide baru, kreativitas. Dulu saya enggak jual ke perusahaan gede, perorangan. Kalau mau saya masuk universitas sudah lama sih. Sekarang saya jual dalam bentuk murah, 500.000 buat perusahaan gede murah. Justru sekarang kalau CSR itu agak turun, itu kesempatan buat perusahaan gede. Untuk, kalau biaya S1 berapa? Kalau biaya SKPI kan murah, 300 orang ada 500.000, cuma 150 juta. Betul. Sudah bisa kasih beasiswa nih, bisa diumumkan. Mungkin bisa kasih bocoran Pak, itu apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah marketing yang entrepreneurial. Jadi marketing kita kan berkembang terus 28 tahun, 14 buku. Marketing kita bukan marketing zaman dulu yang makanya saya tadi pagi bilang sama Unsret, tolong jangan ngajarin yang sudah 15 tahun yang lalu. Bahkan yang tahun lalu aja sudah usang. Marketing zaman sekarang mesti pakai AI, tapi yang diferensiasinya tetap. Gitu. Jadi mana yang tetap, mana yang enggak. Jadi sertifikasi kita berubah terus. Dan kita kerjasama sama Kotler Marketing Group China supaya dapat pengakuan dari Kotler Institute, Marketing Institute. Jadi nanti Kotler yang tanda tangan sertifikasi itu. Ya ini kan Bapak bilang jangan diajarkan marketing yang jadul. Karena sekarang ini udah zaman AI. Buku kita ini jalan terus ini. Jadi marketing itu berubah terus. Marketingnya berubah terus. Kalau zaman dulu kan memang marketing itu cukup sulit ya. Harus door to door begitu Pak ya. Kalau saat itu sales. Marketing itu sebetulnya bukan sales. Marketing itu strategi untuk memenangkan persaingan. Antara lain harus door to door. Door to door itu malah salah menurut saya. Karena dia nggak tahu isinya, dalamnya orang itu siapa. Door itu diketok aja. Nggak boleh kan, mesti segmennya yang dituju. Nggak usah ngetok orang yang bukan segmennya kan. Kalau segmen saya adalah menengah ke atas, jangan door to door ke tempat-tempat yang tidak menengah ke atas. Door to door boleh, tapi ke tempat yang menengah ke atas. Tapi sekarang dengan AI bukan segmen lagi, namanya fragmen. Customer sudah terfragmen. Si A, si B, si C, si D, si E bisa kita liatin database-nya sehingga kita bisa tahu satu-satu ini. Promosinya beda-beda, kesini. Kayak kita nonton Netflix gitu loh. Nonton Netflix kalau sedang nonton film horor kan dikasih rekomendasi horor terus sama dia. Berarti berdasarkan algoritma berarti itu Pak ya? Algoritma, itu namanya AI dipakai untuk marketing. Dengan semakin mudahnya AI menghasilkan konten, insight ini Pak. Bahkan strategi marketing, apakah diferensiasi masih menjadi kunci? Kalau iya, diferensiasi seperti apa yang sulit ditiru oleh AI dan kompetitor? Tapi dijawab saja jeda berikut, tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Bincang-Bincang, masih membahas soal pemasaran di era AI atau Artificial Intelligence. Pak, pertanyaan tadi, kalau AI sekarang kan sudah bisa menghasilkan berbagai konten, insight, bahkan strategi marketing seperti yang dikatakan Bapak. Apakah diferensiasi masih menjadi kunci? Kalau iya, diferensiasi seperti apa yang sulit ditiru Pak oleh AI dan kompetitor? Yaitu diferensiasi yang bukan AI. Karena AI itu sudah bukan diferensiasi nanti kalau sudah dipakai oleh semua orang. Kalau umpamanya semua orang sudah tahu customernya one by one. Terus AI-nya, algoritmanya sudah bisa mengatur sehingga usulan promosi kepada tiap orang itu berbeda-beda. Itu bukan diferensiasi lagi. Diferensiasinya mesti mulai dari produknya. Kayak Netflix membuat film sendiri. Dia membuat film sendiri, so what? Yang lain nggak bisa.
WeTV bikin film sendiri, drama Cina. Mau gimana? Memang ada Netflix drama Cina, nggak bisa. Jadi diferensiasi yang bukan AI, itu tetap balik lagi menjadi suatu yang penting. Jadi kalau kita nggak punya diferensiasi, ya mati. Diferensiasi yang based on IT dan AI, itu tidak bisa langgeng kalau kita ditiru orang. Tapi harus pakai AI, itu susah kan sekarang ini. Jadi lebih susah sekarang marketing itu. Memenangkan persaingan lebih susah. Iya. Soalnya toolsnya sama kan, sekali lagi. Toolsnya sama. Iya, semua bisa. Jadi diferensiasi asalnya mesti sama. Seperti saya bilang Starbucks, tinggal pakai AI aja. Karena tempatnya sudah di set sedemikian rupa, orang minum di Starbucks itu paling enak, bisa nongkrong jam-jaman dan ada colokannya di mana-mana sehingga orang bisa kerja, work from everywhere. Belum tentu kafe lain penting. Kopi mantan, yang kopi kenangan tadi hanya satu kopi yang bisa mengenang-kenang mantannya, sama-sama mengenangnya tapi secret. Itulah diferensiasi yang sulit ditiru orang. Berarti masih harusnya ada pendekatan manusianya Pak, atau seperti apa Pak? Loh ya itu, yang mikir sampai keluar diferensiasi itu kan entrepreneur. Tahu, pendirinya Starbucks itu, orang Amerika dulu pergi ke Italia. Minum kopi lah. Minum kopi kan espresso dulu. Kecil gini, mahalnya bukan main, kopinya enak. Cuma berdiri aja, seret. Terus dia pergi lagi. Terus dia mikir, kalau saya pulang Amerika, saya mau bikin yang bukan gini, karena kopi saya nggak mungkin menang sama kopi Itali, espresso. Saya mesti bikin tempat yang enak, orang bisa kerja. Padahal waktu itu sebelum COVID loh. Dia sudah mikir the third place for drinking coffee. Mana ada orang mikir the third place for drinking coffee. Tapi bagaimana Luckin Coffee di China? Sekarang Luckin Coffee itu membeli sahamnya Starbucks di Cina. Lain lagi di diferensiasinya apa? Pakai kelapanya Sulawesi Utara ini. Cappuccino di Luckin Coffee itu bukan kopi campur milk. Kopi sama kelapa. Santan kelapa. Beda lagi. Jadi aku kalau di Cina, di Tiongkok, pesen cappuccino itu isinya kelapa. Jadi beda lagi. Jadi orang itu tetap tidak terbatas, tapi ke diferensiasian tidak terbatas, tetapi kan pengambilan risiko itu ya. Kalau saya menetapkan diferensiasi seperti ini, laku apa enggak? Tahu Marlboro itu dulu apa? Itu rokoknya untuk perempuan, enggak laku. Cepat diganti ke rokok untuk laki-laki, pakai koboi dan sebagainya laku. Oh, kejantanan. Jadi perempuan pun supaya kelihatan jantan dia ngerokok. Itu kan aneh itu. Dulu dia kepingin diferensiasi rokok untuk perempuan. Bikin Marlboro malah enggak laku. Dikembaliin ke laki, cepet dikembaliin. Jadi diferensiasi itu kunci. PDB, positioning, different branding. You don't need to be better, you don't need to be the best. You just need to be different. Nah, seorang entrepreneur Pak, biar bisa membaca situasi seperti ini, misalnya menentukan hal yang tepat, oh saya harus seperti ini, itu apa yang harus diasah Pak? Ya itu makanya kumpullah sama entrepreneur lain supaya jadi entrepreneur. Katanya orang kalau kumpulnya sama gorila ya nanti akhirnya jadi gorila di hutan. Kalau kumpulnya sesama profesional, saya tadi pagi di Untar bilang, dosen itu selalu merasa paling pinter di dunia. Apalagi kalau disiplin ilmunya sama. Dia tidak mau kalah. Sekolah terus, tapi akhirnya jadi profesional. Coba kumpul sama entrepreneur. Biasa dilatih, orang itu membuat sesuatu yang berbeda. Pelayanannya beda, atau produknya beda, otomatis dia nanti terlatih untuk menjadi kreatif dan inovatif. CL, kreatif, inovatif, entrepreneurship, dan leadership. CL bahasa Perancisnya langit. If you want to reach the sky, you have to be CL. CL, kreatif, inovatif, entrepreneur leader. Kalau PIPM itu teknologi, produktivitas, improvement, professional,
manajemen. Oke, berarti harus berkumpul dengan orang-orang yang tepat begitu Pak ya? Iya. Nah, jadi coba lihat aja orang Manado yang di Manado sama orang Manado di luar Manado, lebih sukses mana? Yang di luar Manado biasanya. Karena dia berhadapan dengan tantangan semua di situ. Ya. Kalau di sini kan enak, katanya tidur aja kelapa sudah jatuh. Orang Padang di luar Padang barusan bagus tuh. Karena apa? Dia terpaksa menunjukkan kepadangannya. Orang Makassar di luar Makassar. Dia lebih sukses. Selamanya orang kalau mendapat tantangan itu akan keluar dengan ide-ide baru dan mengambil risiko dia. Saya dulu 0 kok. Sekarang nggak berhasil ya 0 lagi gitu. Iya. Berarti ini harus sekali-sekali keluar kandang begitu Pak ya? Harus. Oke, nah Pak, bagaimana perusahaan di daerah seperti Manado ataupun Sulawesi Utara bisa memanfaatkan AI untuk memenangkan persaingan dengan perusahaan nasional maupun global kira-kira tanpa harus memiliki resource sebesar mereka Pak? Besok ini Pak Andre Ango, Wali Kota Manado, janji datang sore. Pagi Gubernur, sore Andre Ango. Pak, saya bikin sesi duo marketeers of Manado. Bapak mau diduetkan sama siapa? Akhirnya kita pilihannya Pak Andi, Pak. Pak Andi Freshmart. Karena dia adalah contoh dari orang yang berani membesarkan lokal brand. Sampai yang nasional brand juga nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dua orang ini contoh entrepreneurial marketeers, Pak, yang berani membuat macam-macam. Sampai akhirnya sekarang makan di Freshmart itu juga orang jadi tren sekarang. Ada makanannya. Iya, ada makanan. Tidak mahal, tapi bagus. Manado, luar biasa. Pak Wali Kota ini, Andre Ango ini, luar biasa. Dia bukan cuma punya hotel Grand Puri, tetapi juga membuktikan jalan-jalan dapat ide bikin Manado B. Itu UKM semua itu jualan di situ. Dan sekarang dengan orang Korea datang, turis-turis Korea datang, dia banyak manfaatkan asetnya dia untuk dikunjungi orang Korea. Jadi apa ya? Entrepreneurship itu bisa didengungkan. Dan saya tadi pagi di Unsred bilang bahwa teruskan itu kerjasama dengan kampus di China itu. WR1-nya Profesor JJ kan, saya kenal Profesor Berti Sompi tapi kan sudah tidak ada sekarang 5 hari yang lalu. Saya coba telepon atau komunikasi, WA-nya ganti nih rasanya. Jadi saya tadi dapat restu dari Profesor JJ di Hasanuddin, ketemu WR1. Pak, teruskan kerjasama sama kampus Cina. Karena superpower baru itu adalah Cina. Kota Pasifik itu Manado, itu kota Pasifik. Saya sekarang membranding Semarang, diminta wali kota. Wali kota Pekanbaru minta branding. Manado belum, karena wali kotanya sudah pinter ini, Pak. Positioning, differentiation Manado itu apa? Satu, Pasifik. Harus dicari diferensiasinya. Kota Pasifik, Pak. Yang paling dekat dengan superpower baru ini. Pintu gerbang Pasifik ya. Jangan mikir Amerika mau investasi di sini. Tourism dulu yang sudah dirintis sekarang berhasil, Korea masuk. Ya Korea sekarang nomor 1 di samping China, dan sekarang sudah bukan rombongan kecil-kecil murah-murah sekarang. Kan banyak. Ya, sampai artis-artis Korea udah mulai tidak terganggu. Saya ketemu Pak Abrizal, dia bilang enggak terganggu, saya cuma ya ongkos naik. Saya pakai AI untuk nurunkan ongkos. Saya tanya aja AI, bagaimana menurunkan kos? Bisa AI jawab, dan agentik AI bisa. Nah, kalau Pak Andi saya tanya, wah ini saya harus pakai AI ini sekarang, cuma takut kalau datanya bocor dipakai sama AI saya. Nah ini jadi masalah baru adalah cyber security, Pak. Dan hubungan sama China ini sebagai kota Pasifik mesti diteruskan. Jadi diferensiasi Manado ini adalah gerbang Pasifik. Jadi kalau China dulu datang sini, rombongan-rombongan, tapi yang dari kota kedua, kota ketiga, sekarang kan mahal itu katanya ke sini itu. Ya, luar biasa. Saya ketemu banyak turis Korea di 4 Point. Ya, dan saya kemarin pergi ke
mana itu ke Marriott Bonvoy yang baru itu. Oh ya. Hotel itu ganti Novotel dulu ganti. Courtyard itu bagus itu. Itu untuk MICE sudah cocok itu. Jadi ada conventionnya, ada golfnya, ada itu. Cuma sayangnya belum terhubung ya dengan golf dan perumahannya itu. Kalau dihubungkan semua, wah, antara mall dengan perumahan dengan itu jadi satu. Makanya sekarang ini menurut saya Sulawesi Utara ini sebetulnya siap untuk meneruskan. TTI ini saya kira nanti investment ini yang harus digiatkan supaya investasi dari Cungko terutama itu makin besar. Bukan di bidang turisme tok sekarang, di bidang kelapa sekarang. Oh, oke. Hulu sampai hilir, Pak. Ya. Supaya yang diekspor lebih mahal. Ya, tahan di situ dulu Pak. Kira-kira potensi-potensi apa ini yang bisa digali dari Sulawesi Utara? Tetap bersama kami. Ya, luar biasa masih bersama kami di Bincang-Bincang juga bersama Pak Hermawan Kertajaya. Tadi Pak Hermawan sudah sedikit kasih bocoran begitu. Sulawesi Utara ini sebenarnya diferensiasinya gerbang Pasifik. Harusnya membangun hubungan yang makin erat begitu dengan superpower yang ada di China, Tiongkok. Begitu ya, Tiongkok Pak. Kalau Amerika kejauhan ya. Nah itu apa-apa Pak mungkin yang bisa digali potensi yang ada di Sulawesi Utara mungkin sekaligus jadi masukan untuk para pemimpin di daerah Pak? Bagaimana sih Sulawesi Utara ini dalam menghadapi gerbang Pasifik? Sudah bagus lapangan terbangnya dan sudah makin siap dengan turismenya. Ini kan Sulawesi Utara. TTI, Tourism Trade Investment. Kalau trade, dari hasil ngobrol sama beberapa orang, saya mikir bahwa kelapa dan fish ini tetap menjadi utama ya. Kelapa dan ikan sama Tiongkok dan Jepang dan Korea. Karena tuna kita diperlukan di mana-mana. Dan Pak Abrizal sebagai pemain utama di Bitung itu merasa bahwa sebetulnya AI bisa membantu dia untuk menurunkan cost karena minyak naik di Hormuz. Kalau kelapa ini sebetulnya bisa dijalankan barengan dengan investasi. Kalau bisa kita menyediakan kemudahan dan jaminan peraturan tidak berubah, itu bisa mereka mau mengolah kelapa kita di sini daripada mereka bikin kelapa sendiri sama durian kan susah Mas Yan. Ya toh, bisa pada satu ketika juga bisa. Ya. Tapi yang ketiga, yang menurut saya selain kelapa sama fish itu Unisrat sendiri, wakil rektor satunya itu pertanian saya tadi bilang, Profesor Arthur ini. Ya. Prof, saya bilang, Prof Arthur, Anda kan WR1. Jadi sebetulnya pertanian itu sekarang makin hebat, makin cocok dengan Sulawesi Utara, dengan China. Karena China itu betul-betul penduduknya banyak dan kelas menengahnya naik. Dia butuh sesuatu, tapi dia sekarang kena Trump tarif, kalau dari China sendiri mau keluar, nggak bisa. Jadi China itu sekarang menjadi factory of factories, bukan factory of the world, factory of factories. Jadi pabriknya pabrik-pabrik. Jadi dia itu bikin mesin, bikin IT, bikin apa untuk invest di mana-mana, bikin di Vietnam, bikin di Jakarta, bikin di Bangkok dan sebagainya. Jangan sampai Manado ketinggalan. Nah, kalau mereka invest di sini, kan mereka tanya nanti, apakah ada skill yang disiapkan? Ya, kan itu lebih murah kalau dari sini. Betul. Daripada nanti bawa semua ya, dari China. Ya, betul. Jadi banyak kesempatan yang harusnya dimanfaatkan dengan gateway to Pacific ini. Ya, baik. Nah Pak, sering ada anggapan juga bahwa AI ini dalam tanda kutip mainan perusahaan besar dengan budget besar. Apakah ini mitos atau fakta khususnya untuk UMKM dan bisnis daerah? Ini pertanyaan bagus sekali. Pertanyaannya Regina ini memang susah-susah ini.
Saya ini dulu staf khususnya Menteri UKM 5 tahun. Jadi saya tahu masalah yang ada di UKM Indonesia pada umumnya itu bukan masalah kekurangan duit. Duit itu sudah ada dengan bunga murah, tapi banknya sendiri agak wega ngasih pinjaman kalau pinjaman itu tidak balik. Terus jadi beban. Dan UKM ini yang dipentingkan adalah sifat entrepreneurship dari dulu. Ini sebelum AI ini. Entrepreneurship dulu. Kalau entrepreneurship-nya terjamin, maka bank itu juga mau membiayai AI itu. AI itu banyak pilihan kok sekarang. Tinggal ada yang murah, ada yang mahal. Iya, betul. Dan sekarang tinggal pemerintah ini sekarang bisa mengkonsolidasikan pemerintah daerah. Ayo kita backup kamu semua, bikin satu platform bareng-bareng yang menggunakan AI. Banyak sekali sekarang. Banyak sekali, jangan khawatir. Persaingan antara perusahaan AI juga semakin seru. Mereka makin bagus dengan harga makin murah. Cuma masalahnya kalau kita berpikir mahal terus ya nggak selesai. Justru perusahaan gede itu bahaya. Kalau sekali keliru dia milih AI, biayanya terlalu besar dan datanya sudah masuk semua di situ. Ganti perusahaan repot. Kalau perusahaan kecil sebetulnya nggak terlalu. Nggak terlalu. Dan AI yang dibutuhkan nggak usah terlalu canggih karena orangnya masih bisa mengingat-ingat toh. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Ini saya layani. Dan untuk menurunkan cost itu kan sebetulnya kalau di perusahaan kecil kan tidak seruat perusahaan gede. Jadi perusahaan kecil lebih punya peluang sebetulnya dari perusahaan gede. Peluang apa ini Pak? Untuk bertahan dan untuk menang. Karena perusahaan besar lebih bahaya. Perusahaan besar mikir 10 kali untuk milih AI yang mana yang mau diambil. Perusahaan kecil malah salah, bisa coba-coba ya. Bisa berubah. Dan yang diperlukan oleh perusahaan kecil itu pribadi orangnya ini bisa pakai AI yang gratisan untuk membantu dia. Tapi kalau perusahaan besar itu sudah baru harus pakai enterprise AI namanya. Sudah harus merupakan satu ekosistem yang membantu perusahaan itu QCDS, quality-nya makin konsisten, bisa itu pakai AI. Cost-nya makin kecil. Seperti BYD itu bagaimana membuat mobil yang bagus tapi dengan harga yang lebih murah, delivery-nya lebih cepat, dan servisnya lebih bagus. Tapi kalau perusahaan kecil, untuk membuat konsisten, ya terserah kita. Tinggal diatur saja. Dicari aja aktivitas yang tidak perlu-perlu itu dikurangi. Dan bagaimana delivery lebih cepat, tergantung kita semua. Cuma dibantu AI. Dan memang AI zaman sekarang juga sudah mulai menggantikan tenaga kerja begitu Pak ya? Ya kita digantikan oleh orang lain yang pakai AI gitu aja. Orang kita kalau tidak pakai AI kalah dengan orang yang pakai AI. Dan saya tadi dengerin kepala LL Dikti 16 yang posnya di Gorontalo tapi datang ke Manado. Dalam pidatonya bagus sekali dia bilang, ramalan McKinsey 7 tahun yang lalu katanya tahun ini dan berikutnya ini nanti ada 40 juta pekerjaan hilang tapi 72 juta pekerjaan baru. Jadi sebetulnya kita cuma diganti oleh orang lain yang sudah pakai AI. Cuma percuma lah, ngerti AI itu percuma kalau enggak punya entrepreneurship. Karena keputusan kita tetap dari kita. Kalau diserahkan AI semua, agentic AI itu bahaya. Bahaya. Tetap itu harus yang pegang kunci kendalinya harus kita ya Pak ya. Ya luar biasa. Nah Pak, AI membuat proses marketing kan semakin cepat dan efisien seperti yang kita bahas dari tadi. Tapi bagaimana kita memastikan brand tidak kehilangan sisi human, creativity, dan emotional connection dengan customer? Dijawab usai jeda berikut, tetap bersama kami. Ya, kita kembali di Bincang-Bincang, sudah di sesi terakhir Pak ya. Nah, kita bicara soal AI dari tadi dan ternyata memang human touch itu tetap diperlukan. Nah,
tadi yang sudah saya tanyakan bahwa AI itu sudah bikin proses marketing semakin cepat dan efisien. Tapi bagaimana memastikan brand tidak kehilangan sisi human, creativity, dan emotional connection dengan customer? Iya, karena yang harus diingat bahwa customer-nya tetap human. Kecuali kalau pada satu ketika nanti human itu juga pakai robot sudah. Ya, iya. Jadi yang beli robot juga gitu. Jadi itu lain. Sama-sama tidak punya perasaan. Tapi kalau yang beli itu tetap human. Yang front line-nya ini tetap harus human. Backline-nya itu boleh aja teknologi. Tapi yang menghadapi ini tetap human. Karena sekarang customer human kerasa kan. Ini chatbot ya. Tidak senang dia dilayani chatbot. Betul. Banyak sekali perusahaan besar rata-rata kalau mau customer service-nya chatbot semua. Nah ini sudah dijawab sendiri. Jadi yang front line ini tidak boleh diganti oleh mesin. Supaya tidak kehilangan human touch. Itu. Dan itu sangat membuat perbedaan begitu Pak ya? Kalau sangat. Sampai... Walaupun jawabannya sama loh. Lain. Karena frontliner itu kalau diganti dengan mesin repot. Ya dulu ada hotel, restoran dulu di Cungkok sana di China yang sudah sangat robot. Di sana kan robot semua. Sekarang sudah mulai saya lihat robot-robotnya dikurangi. Ya masih banyak robot keluyuran. Di sini kan lihat robot keluyuran masih aneh. Tapi kalau di hotel, di restoran di China itu biasa robot jalan-jalan kok di China, di Vietnam aja robot jalan-jalan biasa sudah. Tapi sekarang sudah dikurangi. Kalau yang berhubungan dengan manusia langsung, resepsionis itu bukan orang ngomong sama robot, check-in sama robot, enggak mau. Jadi tetap manusia lain. Apa resiko, manusia lain dibantu robot. Resiko terbesarnya Pak, kalau satu perusahaan atau brand terlalu bergantung pada AI sampai lupa menyentuh hati manusia Pak atau customer-nya? Satu, bisa salah keputusan yang diambil oleh robot itu karena tanpa memperhatikan empati kan. Itu yang namanya orang Jepang bilang onotemasi, omotenasi. Omotenasi itu artinya kita itu harus bisa mempredik sebetulnya customer itu mau tanya apa, mau minta apa. Itu robot tidak bisa. Dia kan berdasarkan data yang sudah ada. Kan? Oh biasanya customer itu minta begini-begini dari filenya dia mengantisipasi. Tapi kan orang itu berubah setiap saat. Nah jadi kalau orang tetap berada di depan, dia bisa mengantisipasi. Orang itu biasanya begini. Tapi kali ini, dia lagi berantem sama istrinya tadi malam. Kelihatan dari wajahnya. Nah ini jadi mesti beda. Nah ini satu. Kedua, empatiknya lain ya. Empatiknya lain. Empatiknya robot, walaupun nanti katanya robot itu bisa diajari empatik, itu bisa beda. Jadi kalau human itu diharapkan supaya tidak bisa salah. Tapi kalau pakai human masih salah ya repot. Human kan kalau ditanggapi robot kan dia sudah tahu. Biasanya orang itu gini, dia buka itu tahu. Oh tapi kok tidak gini ya? Dia lebih cepat antisipasi. Terus ketiga, dia bahkan bisa mengantisipasi. Dia tebak aja. Dia tawarkan sesuatu, kalau begitu tidak suka, dia rubah lagi. Bisa lebih cepat daripada robot. Robot itu selalu berdasarkan yang sudah lama. Berdasarkan data ya. Kalau mungkin salah mungkin tidak. Tapi kalau the future ini kan tidak bisa robot ya, human. Dan entrepreneurship itu is about the future, bukan the past. Nah Pak, kalau lihat tren ke depan, kira-kira industri apa yang menurut Bapak paling cepat berubah karena AI dalam pemasaran? Ya, trennya ya perusahaan AI itu sendiri yang harus cepat. Perusahaan AI ini kan bersaing ya, perusahaan juga tuh dia. Yang paling cepat mengalami perubahan ya itu. Coba lihat aja, tiap minggu ada versi baru itu AI itu. Itu karena apa? Dia berusaha memahami manusia itu. Setengah mati. Anthropic sama ChatGPT sama Microsoft apa ini berjuang semua ini semua. Tapi semuanya jual ekosistem sebetulnya. Kalau jual sendiri-sendiri tidak bisa. Jadi
Saya lihat bukan yang perusahaan yang bukan AI itu kemudian tidak perlu pakai AI, harus pakai AI. Tapi perusahaan kalau ditanya sama Regina, yang paling cepat mana? Ya perusahaan AI itu sendiri. Karena perusahaan AI itu ya perusahaan kan. Iya toh. Bahkan ada AI yang kabur ternyata baru-baru ini Pak, ada infonya AI nggak tahu mungkin terlalu banyak permintaan, ada yang sampai kabur, ini yang lumayan bahaya juga. Kabur itu berarti data kita dibawa kabur. Iya, bisa Dan yang jadi. paling mahal kan data kita. Iya. Ada di sana. Mungkin itu juga yang bikin kabur, perusahaan hilang. besar concern ya. Hilang kan? Hilang, kita mau cari di mana? Itu dia yang berbahaya. Nah Pak, mungkin ada pesan-pesan khusus Pak untuk generasi muda atau calon marketer yang ingin berkarir di dunia pemasaran era AI saat ini Pak? Ya mudah-mudahan Sulawesi Utara yang merupakan gerbangnya Pasifik bagi Indonesia Timur ini bisa terus maju. Dan semoga menyongsong dunia yang makin tidak pasti ini, nanti masyarakat Sulawesi Utara sendiri berusaha menjadi semakin entrepreneurial. Sehingga semakin berani ngambil risiko untuk menentukan jalan apa yang harus ditempuh untuk memenangkan persaingan. Oke, harus berani ambil resiko untuk memenangkan pertandingan, begitu Pak. Nah, yang terakhir Pak, kalau Bapak harus memberikan satu strategi, advice kepada bisnis leader di Manado untuk memenangkan kompetisi di sisa tahun ini Pak, apa yang harus mereka mulai lakukan sekarang? Tahun ini ya? Iya. Tahun ini jangan terlalu takut lah. Kalau memang sosmed ini agak menakutkan. Tapi kalau setelah diteliti lagi, good news ini sekarang kalah sama bad news, terus terang. Jadi mesti ada good newsnya juga lah. Jadi kita dengarkan yang bad news sama good news. Biasanya kan orang itu senang yang bad news. Bad news itu lebih cepat. Nah, good newsnya disampaikan, kemudian samanya pengusaha mesti seimbang. Tapi kemudian kalau ada yang tidak aktif, lebih bagus. Karena kompetitornya kurang satu. Asal kita pinter-pinter melakukan kreativiti dan inovasi baru, saya kira ada banyak kesempatan justru tahun 2026 ini. Kesempatan masih terbuka Pak ya, walaupun sangat. Di setengah situasi ini efisiensi luar biasa pemerintah, masih ada kesempatan. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Hermawan atas insight-nya. Jadi pertama di era AI ini memang keunggulan bersaing bukan lagi soal siapa yang punya tools tercanggih Sobat Kawanwa, tapi siapa yang paling paham manusia. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bincang-Bincang kali ini. Saya Regina Mangkei pamit undur diri. Kawanwa TV, Torang PTV.